Anda saat ini menyimak Breaking News, saya Tifal Solesa untuk membawa Anda pada satu informasi yang terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang baru-baru ini sudah mengeluarkan putusan untuk menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk Anda yang mengikuti Breaking News kali ini, kami juga akan menyampaikan rilis terakhir yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui situs resminya di mkri.id. Ini disebutkan dalam rilis terbaru pada pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat hari ini 2 Januari 2025 disebutkan bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu dianggap tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kali ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan saat ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhani. Selamat sore Mas Fadli dengan Tifal di studio. Suara saya terdengar ya Mas? Selamat sore Mas. Terdengar Mas, suara terdengar dengan baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama Kompas TV kali ini. MK hari ini memutuskan untuk menghapus ambang batas presidensial threshold 20% itu, semua partai peserta pemilu bisa punya peluang mencalonkan capres-cawapresnya. Angin segarkah ini menurut Anda atau ada punya pandangan lain soal ini? Ya, ini putusan yang bisa dikatakan fenomenal dan sudah dinanti cukup panjang ya. Paling tidak oleh banyak publik, masyarakat, mungkin juga sebagian partai politik yang menginginkan kesempatan yang sama bagi semua partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya meyakini bahwa putusan ini atau kemudian upaya menghapus ketentuan ambang batas minimal kursi atau ambang batas persentase perolehan suara pemilu legislatif sebagai persyaratan bagi partai politik untuk mengusul pasangan calon presiden, itu sudah diajukan bahkan mungkin sejak ketentuan ini pertama kali muncul pada tahun 2004. Dan ini kan semakin tidak relevan karena mulai tahun 2019 yang lalu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Sehingga tidak relevan lagi hasil pemilu DPR pemilu sebelumnya atau perolehan kursi DPR pada pemilu sebelumnya dijadikan dasar bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden. Nah, dengan putusan ini ke depan, MK sudah bisa memberikan kepastian hukum kepada semua partai politik peserta pemilu, artinya semua partai yang mendaftar menjadi peserta pemilu setelah lolos verifikasi yang nanti dilakukan oleh KPU, untuk pemilu 2029 itu punya hak dan punya kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden sendiri. Artinya kalau nanti ada satu partai politik baru misalnya yang tidak punya kursi di DPR, tidak punya perolehan suara pada pemilu sebelumnya, tapi memenuhi syarat menjadi peserta pemilu pada pemilu 2029, dia punya hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden tanpa harus bergabung dengan partai politik yang sudah punya kursi atau sudah punya perolehan suara. Jadi ini jelas satu putusan yang sangat patut diapresiasi kepada MK, meskipun baru diputuskan pada hari ini, tapi ini jelas suatu putusan yang memberikan implikasi perbaikan sistem elektoral pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia ke depan.
kalau membaca dari putusan ini, kemudian alasan-alasan yang didasarkan oleh Hakim Konstitusi, walaupun pada faktanya dalam sidang kali ini ada 2 hakim yang dissenting opinion, berbeda pendapat atas putusan tersebut, bisa dipastikan bahwa nantinya dalam pemilu berikutnya, kalaupun ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas pembuat undang-undang, ini tidak akan lagi istilah ada koalisi oposisi yang menguntungkan sebagian pihak tertentu saja, begitu Mas? Bahwa nanti akan ada koalisi atau partai politik bergabung ya untuk bisa mengusung satu pasangan calon itu tetap diberikan kesempatan dan itu diperbolehkan. Bahkan tadi itu juga di-mention secara eksplisit dalam pertimbangan hukum MK. Tetapi penggabungan atau koalisi partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden itu tidak lagi quote and quote dipaksa dengan persyaratan minimal persentase kursi DPR atau minimal perolehan suara pemilu legislatif. Sekali lagi, tidak lagi dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Kalau partai politik mau bergabung, mau berkoalisi, mau mengusung satu pasangan calon, itu biarlah terjadi secara alamiah, sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tidak ada yang terkesan dominan, begitu ya? Betul, karena yang terjadi selama ini kan justru sebaliknya. Partai politik yang punya kursi banyak, partai politik yang punya perolehan suara banyak pada pemilu sebelumnya, seolah-olah mendominasi proses pencalonan presiden dan bisa mengendalikan arah konstelasi pencalonan presiden. Nah, dengan ketentuan ini, partai politik bisa punya kesempatan mengusung kader sendiri dengan jauh lebih leluasa, publik pemilih pun bisa mendapatkan calon presiden yang jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam. Oke, kita kan inginnya juga memastikan bahwa perjalanan pemilu nanti akan berjalan efektif begitu, efektif, efisien. Dengan tidak adanya ambang batas ini memungkinkan bahwa akan banyak calon yang muncul di publik begitu untuk maju di pemilihan presiden nantinya. Memastikan bahwa efektif, efisien, tokoh-tokoh yang maju punya kualitas yang bisa saling kompetitif satu sama lain begitu. Bagaimana cara bisa memastikan kualitasnya juga bisa bagus begitu, Mas? Satu, itu menjadi kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis, sehingga partai politik sebagai organ demokrasi satu-satunya di republik ini yang punya otoritas mengusulkan pasangan calon presiden, maka mereka bertugas untuk menemukan figur kader terbaik untuk bisa diusung menjadi calon presiden. Itu pertama. Nah, yang kedua, Mas, ini adalah pemilihan presiden, bukan pemilihan RT, kepala desa, bupati, dan gubernur. Orang yang ingin maju menjadi calon presiden pasti berhitung betul apakah dia secara kapasitas, secara intelektualitas, kapabilitas itu memenuhi kualifikasi menjadi calon presiden di negara sebesar Republik Indonesia ini. Dan partai politik pasti juga akan berhitung sebelum mengusung satu pasangan calon presiden. Jadi jangan membayangkan semua orang akan berbondong-bondong menjadi calon presiden, tidak. Sebanyak-banyaknya calon presiden yang akan bisa muncul dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sudah dinyatakan tidak ada oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, ya jumlahnya nanti akan sebanyak sejumlah partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu saja. Dan kita semua tahu untuk jadi peserta pemilu itu kan syaratnya berat sekali. Harus punya kepengurusan di semua provinsi, harus punya syarat keanggotaan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi, punya kepengurusan, punya basis organisasi yang baik. Nah, itu tidak mudah. Nah, makanya perbaikannya juga mesti menyeluruh. Partai mesti memperbaiki pola kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kemudian proses verifikasi menjadi peserta pemilu juga sudah sangat ketat. Dan itu sudah dilaksanakan dan mesti dilaksanakan dengan baik. Jangan dimanipulasi lagi seperti pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang akan memberikan perbaikan yang jauh lebih sistemik ya terhadap proses pencalonan presiden. Dan Anda tadi sudah sempat menyinggung masalah pembelajaran kita di pemilu 2024. Terlepas bahwa putusan ini sepenuhnya pertimbangannya datang dari para hakim konstitusi, tapi Anda merasa hakim konstitusi ini juga mendasarkan putusannya dari pembelajaran dari Pilpres sebelumnya? Pasti. Saya yakin betul bahwa fenomena pencalonan presiden pada tahun 2019 dan tahun 2024 itu mempengaruhi perubahan konfigurasi sikap hakim konstitusi yang ada sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan, ini kan bukan permohonan pertama, Mas. Kalau kita lihat permohonan terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, khususnya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu sudah hampir 35 kali diuji ke MK. Nah, kalau sekarang kemudian sikap hakim MK berubah,
dengan komposisi hakim yang juga tidak terlalu signifikan berubah, dengan komposisi hakim di tahun 2017, saya yakin bahwa memang refleksi dari hakim konstitusi itu juga berangkat dari fenomena bagaimana pencalonan presiden tahun 2019 dan 2024, ketentuan ambang batas ini telah menyebabkan perkongsian jangka pendek Baik. dan kemudian menghambat kesempatan partai untuk mengusung kadernya sendiri. Oke, tahan dulu di situ, Mas. Sambil kita lanjutkan nanti setelah kita dengar pernyataan dari Hakim Konstitusi dalam sidang hari ini yang memutuskan menghapus ambang batas Pak presidensial untuk pencalonan capres dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Kita coba simak. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mungkin bisa Anda mendapatkan pandangan lagi atas apa yang dibacakan oleh Ketua MK yang menjadi Hakim Konstitusi di sana soal amar putusan tadi. Sejauh mana Anda memaknainya, Mas? Iya, dengan dinyatakannya pasal 222 ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagai ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, itu artinya tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi dan persentase perolehan suara untuk partai politik mengusulkan pasangan calon presiden. Dan artinya tidak boleh lagi ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan pemilu-pemilu ke depannya. Nah, kalau kita baca juga dari pertimbangan-pertimbangan hukum MK tadi di putusan ini, juga dijelaskan pembentuk undang-undang mesti mengatur rekayasa elektoral untuk memastikan tidak hanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang dihilangkan atau dihapus karena itu dianggap sebagai sebuah ketentuan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana kemudian pencalonan presiden ke depan itu tidak menghadirkan calon tunggal atau kemudian didominasi oleh satu pasangan calon saja. Itu artinya apa? Perlu juga pengaturan ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon. Nah, jadi ada PR rekayasa elektoral juga ya ke depan yang mesti dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu juga dipertimbangkan tadi oleh MK. Bagaimana kemudian partai politik wajib menentukan sikapnya untuk mengusung satu pasangan calon dalam momentum pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, jangan partai politik menjadi tidak mau mengajukan pasangan calon presiden, sehingga nanti ada calon tunggal dalam pemilihan presiden. Itu juga sesuatu yang dipikirkan dan ditimbang oleh MK dalam putusan tadi. Oke, tapi di sisi lain kami juga mencermati begitu pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR saat ini yang menyatakan bahwa ada rencana untuk membuat omnibus law politik begitu. Dengan merujuk dari putusan ini, Mas, apakah sejauh mana Anda berharap putusan MK ini bisa dielaborasi, bisa ditindaklanjuti oleh DPR, terutama dengan rencananya untuk membuat omnibus law politik itu? Iya, penggabungan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama di level undang-undang, yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang penyelenggaraan pemilu, dan bahkan mungkin berkaitan dengan undang-undang partai politik, itu satu gagasan yang menarik untuk didiskusikan. Dan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 misalnya, terkait dengan gagasan omnibus atau kodifikasi undang-undang pemilu, itu mesti segera dimulai inisiasinya. Artinya simulasi, pencermatan, pengkajian terhadap sistem penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk salah satunya terkait dengan sistem pencalonan presiden ini, mesti mulai dibahas dari tahun 2025 ini. Nah, kita berharap ke depan dalam tahun 2025 atau selambat-lambatnya di awal tahun 2026, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu itu sudah selesai, sehingga nanti suasana kebatinan yang mulai dipengaruhi oleh aroma kontestasi di 2029 tidak terjadi dalam proses pembahasan undang-undang pemilu. Nah, dan putusan MK ini wajib untuk diakomodasi begitu? Pasti, karena putusan MK kan sifatnya final dan binding ya.
Putusan yang pertama dan terakhir dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Oke. Kalau ini kan sudah keluar putusannya begitu, sifatnya final and binding, final dan mengikat. Tapi kalau Anda menangkapnya akan sejauh mana dinamikanya secara politik, membaca dinamika politik sekarang, merujuk dari putusan hari ini akan sedinamis apa berikutnya nanti, Mas? Ya, pro dan kontra pasti terjadi ya. Ada partai politik yang merasa diuntungkan dengan putusan ini. Ada juga partai politik yang mungkin merasa hegemoninya akan terganggu dengan syarat pencalonan presiden tidak lagi menggunakan persentase kursi. Tapi bagi saya itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran saja untuk perbaikan kerangka hukum pemilu ke depan. Yang pasti MK sudah memberikan semacam batasan konstitusional bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan persentase kursi dan perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya tidak boleh lagi diberlakukan. Bahwa misalnya ada syarat yang jauh lebih ketat untuk partai politik bisa menjadi peserta pemilu, itu mungkin sesuatu hal yang bisa saja diterapkan gitu. Oke. Kita akan coba lanjutkan lagi di segmen berikutnya, mengulas lagi lebih lanjut soal putusan MK ini. Saya harap Anda tetap bersama kami ya Mas ya, kami akan lanjutkan lagi breaking news sebentar lagi. Angka 3 Undang-Undang 39 1999 menurut Mahkamah telah memberikan batasan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif, yaitu pembedaan berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tanpa ikut memasukkan pembedaan yang didasarkan pada parameter usia. Artinya pemberlakuan syarat batas usia dalam proses perekrutan kerja lebih terkait dengan kebutuhan objektif pemberi kerja yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Salah satu termasuk pembatasan usia umumnya diterapkan untuk memastikan bahwa calon pekerja memiliki kompetensi atau kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pemberian syarat usia tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 1999. Definisi diskriminatif yang secara eksplisit diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 secara umum telah sejalan dengan ketentuan tentang larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005, pasal 2 ICCPR dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa meskipun diskriminasi melibatkan perlakuan berbeda, namun tidak semua perbedaan perlakuan dapat dianggap sebagai diskriminasi, kecuali jika dilakukan tanpa alasan yang masuk akal atau melanggar prinsip keadilan. Selain itu penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan prinsip non-diskriminasi dalam konteks tenaga kerjaan sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 21 tahun 1999. Ketentuan pasal 1 Konvensi ILO nomor 111 memberikan definisi diskriminasi sebagai berikut, dianggap telah diucapkan. Dalam konteks persyaratan batasan usia yang sering menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau perolehan minimal 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diputuskan oleh MK menindaklanjuti permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu persisnya pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki syarat minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% minimal suara sah nasional. Dalam putusan yang dibacakan oleh para hakim konstitusi, saya koreksi, maksud saya Soeharto ya selaku ketua MK yang juga memimpin sidang konstitusi hari ini menyampaikan bahwa pengusungan tidak bisa didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Amar putusan mengadili
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam amar pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang di MK RI hari ini disebutkan, ini saya mengutip lagi dari keterangan atau rilis resmi yang disampaikan MK melalui situs resmi mkri.id hari ini 2 Januari 2025 disebutkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya yang berhubungan lagi dengan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu, persisnya yang menentukan atau mensyaratkan adanya ambang batas parlemen atau presidensial threshold begitu untuk parpol dan gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut soal putusan MK yang dikeluarkan hari ini kita akan tanyakan juga kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Fahri Bahmid. Assalamualaikum Bang Fahri, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Soal ambang batas ini yang dianulir oleh MKRI buat PBB ini angin segar? Iya, sebenarnya ini kan garis perjuangan Partai Bulan Bintang sekaitan dengan bagaimana melakukan uji tafsir terhadap ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Hakikatnya sudah cukup lama ya. Ini PBB sendiri mengajukan beberapa kali sebenarnya judicial review sekaitan dengan ini. Jadi kalau mau dihitung dari grafiknya, perkara ini sedang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan objektum litis ya, ketentuan pasal 222 itu sudah 32 kali sebenarnya. Sampai dengan hari ini Mahkamah Konstitusi akhirnya merubah pendiriannya. Alhamdulillah kami anggap bahwa ini adalah satu capaian demokratis yang luar biasa ya. Betul-betul Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak yang sama, mempunyai standing yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tentunya. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan pasal 7, 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi kami Partai Bulan Bintang ini bukan hal baru sebenarnya karena memang inline dengan apa yang telah kami perjuangkan sejak lama. Sebelum pemilu 2019 bahkan Partai Bulan Bintang telah getol untuk memperjuangkan soal ini. Oke. Dan Anda juga sependapatkah dengan pernyataan atau pertimbangan dari Hakim Konstitusi yang bilang aturan di pasal 222 itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat dan juga moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable? Anda setuju soal itu? Iya, saya setuju. Secara akademik tentunya itu sudah pertimbangan atau reasoning secara konstitusional yang sudah sangat baik yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya juga sudah ikut membaca secara cermat ya putusan dalam perkara 62 2024 itu sangat baik dan seluruh pertimbangannya itu memang telah sejalan dengan apa yang selama ini telah kita perjuangkan secara bersama-sama tentunya. Bahwa memang jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya intolerable, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai the sole interpreter of the Constitution punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa norma bagian pasal ayat tertentu daripada undang-undang yang menjadi objek gugatan itu atau objek perselisihan itu dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, baik secara mutlak maupun secara bersyarat tentunya. Kami sejalan dengan argumentasi itu, Mas. Oke, tapi kalau dari PBB sendiri sebetulnya Bang Fahri, karena Anda bersama dengan partai juga sudah mengajukan ini berkali-kali ke MK, apa ganjalan yang cukup terasa berat menurut PBB dengan adanya ambang batas parlemen ini selama pelaksanaan pemilu belakangan ini?
Iya, yang pertama kan begini ya, kalau kita kembali kepada original intent daripada rumusan pasal konstitusi pasal 7, itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ya mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau partai-partai politik itu yang mempunyai titel atau genus sebagai peserta pemilu, pada hakikatnya punya standing yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden atau wakil presiden, baik melalui sendiri-sendiri ataupun melalui gabungan koalisi partai politik tertentu. Sebenarnya persoalan ini sudah selesai pada tingkat debat waktu di MPR RI gitu ya. Pada saat perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sebenarnya persoalannya sudah clear gitu loh. Tapi bagaimana meyakinkan itu, akhirnya kita terbentur lagi dengan apalagi yang namanya benteng mayoritas sebenarnya gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang open legal policy, tentang norma hukum tertentu yang bersifat terbuka, kembali lagi kepada apa yang menjadi agreement partai-partai politik yang ada di MPR dan kalau di DPR tentunya. Kalau misalnya kita kalah suara, kalah jumlah atau misalnya Partai Bulan Bintang atau partai-partai yang lain yang belum berhasil atau belum beruntung untuk menempatkan anggotanya di MPR DPR, maka tentunya kita harus ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh partai-partai pemenang pemilu tentunya. Nah, itu yang sulit selama ini. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggeser perjuangan itu dari awalnya menjadi perjuangan politik menjadi menggeser kepada perjuangan yang sifatnya teknokratis atau perjuangan melalui instrumen peradilan. Bung Fadli Ramadhanil dari Perludem juga sudah kembali bergabung bersama kami. Bung Fadli masih mendengar suara saya ya? Bung Fadli? Oke. Tadi sudah saya katakan dari total 9 hakim konstitusi ini 2 yang dissenting opinion, Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Tapi secara prinsipnya, walaupun kemudian ada 2 hakim yang berbeda pandangan, hasil atau putusan yang hari ini tetap sah dan dianggap bisa digunakan, diterapkan begitu ya Mas ya? Ya tentu ya, artinya dissenting opini dari hakim konstitusi tentu ingin menunjukkan sikap akademik ya dari personal hakim tersebut. Pengaruhnya terhadap suara mayoritas hakim yang itu dijadikan sebagai putusan sebetulnya itu nyaris tidak ada. Tapi kalaupun dibaca sebetulnya tadi dissenting opininya hakim konstitusi itu lebih banyak menyasar sebetulnya kepada legal standingnya pemohon ya. Tidak masuk kepada pokok perkara. Dan itu yang menjadi basis dari pendapat berbeda 2 hakim konstitusi tersebut. Tapi lepas dari itu menurut saya 2 atau dari 7 orang hakim konstitusi 2 yang menyatakan dissenting opini itu tentu sikap yang juga patut dihormati, yaitu silakan saja. Tapi yang jadi sikap mahkamah tentu adalah mayoritas suara hakim konstitusi. 7 hakim konstitusi mengatakan bahwa memang ketentuan pasal 222 ini mesti dibatalkan. Bagaimana kemudian kalau Anda menangkapnya, karena pada akhirnya nanti akan terlihat begini, aturan dibatalkan, parpol dan gabungan parpol bisa mencalonkan tanpa harus memenuhi yang istilahnya presidential threshold itu tadi. Implikasi yang paling mendekati untuk momen sekarang, dinamikanya akan sejauh mana menurut Anda, Mas Fadli? Ya untuk sekarang pasti nggak ada dinamika yang signifikan Mas, karena ada pencalonan presiden yang dekat. Pencalonan presiden nanti baru akan terjadi di sekitar tahun 2028 menjelang pemilihan umum tahun 2029. Itu untuk konteks langsung pada pengaruh pada pencalonan presidennya, karena nggak ada pemilu dalam waktu dekat. Yang kedua, signifikansinya tentu saja nanti akan berpengaruh kepada pembahasan kerangka hukum pemilu yang digadang-gadang akan segera mulai dilakukan oleh Presiden dengan DPR. Karena kalau kita lihat pada prolegnas daftar pendek atau prolegnas prioritas, itu sudah ada perbaikan atau pembahasan terkait dengan undang-undang pilkada yang masuk. Artinya, kalau kita merujuk pada prolegnas prioritas tersebut, Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Fadli Ramadhanil untuk bisa kita ajak lagi berbincang soal ini. Saya kembali lagi ke Bang Fahri Bahmit, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Bang Fahri, kalau Anda membacanya ini, oke, kalau sekarang sudah jadi sudah terpenuhilah keinginan teman-teman secara tidak langsung atas gugatan yang dilayangkan oleh
Enika Maya Octavia ini, gugatan nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi tahun 2024 ini dikabulkan permohonan tidak ada presidensial threshold. Cuman Anda merasa bahwa dengan tidak adanya presidensial threshold ini akan muncul tantangan baru untuk menuju ke pemilu berikutnya, walaupun sebetulnya ini kan sudah beres pemilu juga kan? Saya kira tidak ada ya, secara teknis tidak ada karena implikasi selanjutnya adalah bagaimana agar putusan Mahkamah Konstitusi 62 itu nanti ditindaklanjuti dengan payung hukum berupa amandemen terhadap Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Karena konsekuensinya pasal 222 kan telah dihapus, sudah dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang 45. Sehingga dengan demikian selanjutnya adalah DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang harus segera melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu itu sendiri untuk menata dan mengatur sejauh mana pengaturan yang berkaitan dengan pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden tentunya. Karena pasti penataannya itu berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemilu, meletakkan kerangka hukum pemilu itu sendiri, yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena ada keadaan hukum baru yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga mungkin dinamika selanjutnya adalah adanya political will dari pemerintah dan DPR dalam rangka untuk melakukan penataan. Artinya undang-undang pemilu saat ini sudah harus banyak yang melakukan penataan, penyesuaian. Karena seperti yang kita lihat bahwa undang-undang pemilu itu sendiri itu sudah sangat banyak melakukan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang membutuhkan satu rekodifikasi kembali, melakukan penyesuaian kembali yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu itu sendiri, baik untuk pilpres, baik untuk pileg, pilkada dan seterusnya. Nah, sepanjang menyangkut lebih pada persoalan penataan tentang sistem pemilu presiden, memang sudah harus mengadopsi putusan MK 62 ini. Karena kenapa? Sebelumnya misalnya dengan skema dan pengaturan yang diatur dalam rezim ketentuan pasal 222 itu telah dihapus. Dengan demikian konsekuensinya bagaimana partai besar dan partai kecil ini cara mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi proses pengkaidahan konstitusional itu yang harus diadopsi melalui satu perubahan undang-undang pemilu itu sendiri agar lebih implementatif seperti itu. Jadi putusan MK ini tidak lagi bias, tidak lagi menjadi deviatif di tingkat lapangan dan di tingkat operasional tentunya. Itu seperti itu kira-kira. Kita juga sudah bergabung dengan pengamat politik Adi Praitno untuk kita ajak diskusi juga soal ini. Mas Adi, selamat sore Mas. Mas Adi, boleh dibuka dulu audionya biar bisa kita mendengar suara Mas Adi? Selamat sore, Tifal. Nah, oke, kedengaran suaranya sekarang. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Anda membaca dari putusan MK ini tidak ada lagi istilah presidensial threshold, hitung-hitungan politiknya bagaimana, terutama untuk partai-partai non-parlemen atau juga partai yang diistilahkan awam partai-partai kecil begitu yang tidak ada di parlemen begitu? Ya, saya kira ini jadi kabar yang cukup baik dan spektakuler ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya sejak lama sudah berharap betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan semua partai politik. Secara politik tentu partai-partai kelas menengah ke bawah termasuk partai politik yang non-parlemen diuntungkan karena secara prosedur partai-partai ini yang kelas menengah ke bawah dan non-parlemen mereka juga punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Ini yang saya sebut sebagai kabar baik dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya, Mas Tifal. Dan putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu, dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak, kelompok aktivis, dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah, karena kita bisa melihat ke depan, pastinya akan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia, punya kesempatan yang sama, bertanding, maju pilpres untuk
memenangkan pertarungan ya, menjadi orang penting di negara kita. Saya kira di situ substansinya. Oke bahwa semua pihak, semua partai tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Tapi kan politik juga berhubungan dengan negosiasi dan meningkatkan nilai tawar agar publik pun juga menaruh atensi kepada mereka. Apakah ini tidak akan jadi tantangan tersendiri, Mas? Ya, dalam konteks itulah sebenarnya ini kan semacam tantangan bagi semua partai politik yang ikut pemilu, karena mereka ini selama ini kan selalu mengatakan dihalang-halangi oleh ambang batas presiden, dihalang-halangi oleh threshold. Setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu, khususnya kelas menengah ke bawah, termasuk non-parlemen, bagi mereka nggak ada cerita lagi untuk tidak punya jagoan di Pilpres, Mas. Itu artinya apa? 5 tahun yang akan datang ini adalah challenge sebenarnya bagi partai-partai untuk memunculkan siapa figur-figur calon-calon internal dari partai itu yang dipersiapkan untuk maju di Pilpres. Kan percuma ada putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas presiden kalau pada akhirnya partai-partai itu tidak mengambil kesempatan ini. Mereka takut mengajukan calon, mereka berkongsi dengan partai besar, mereka berkongsi dengan nama-nama yang sudah populer, memiliki elektabilitas yang tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ini kan menjadi kesempatan yang baik. Partai politik punya waktu 5 tahun mempersiapkan orang-orang, figur-figur penting yang disukai dan dicintai oleh rakyat untuk bisa bertanding di 2029. Kan ini sebenarnya adu nyali. Setelah prosedurnya itu gemboknya dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini secara substansi ujian bagi partai. Berani tidak mereka mengusung figur-figur yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Oke, Bung Fadil sudah bergabung bersama kami ya? Iya, sudah. Oke, Bung Fadil, kalau Anda menangkapnya juga sama bahwa membangun nilai tawar baru, negosiasi politik yang baru juga akan jadi tantangan tersendiri buat partai-partai non-parlemen untuk bisa mencalonkan capres-cawapres ya? Iya, bagi saya sih tentu PR lebih besar sekarang bagi teman-teman di partai politik, ini ada Bang Fahri, adalah soal bagaimana membangun upaya untuk menghadirkan figur kepemimpinan politik nasional ke depan ya. Karena kalau kita bicara hambatan ambang batas persentase kursi sekarang itu sudah tidak ada, dan ini penting untuk menjadi percepatan bagi teman-teman partai melakukan rekrutmen politik, mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi calon pemimpin nasional ke depan. Bahwa nanti misalnya partai merasa untuk efektivitas atau kemudian ada kesamaan platform atau ada kesamaan ide dan program sehingga mereka bergabung untuk mengusung satu pasangan calon, 2 atau 3 partai politik, itu tidak apa-apa. Karena itu sesuatu yang alamiah yang bisa dilakukan oleh partai tanpa sekali lagi quote and quote dipaksa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi nanti dengan putusan ini ke depan partai mau bergabung atau tidak bergabung itu adalah pilihan mandiri partai dan tidak dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Ini yang kita kehendaki. Dan pelan-pelan nanti ke depan partai pasti akan sangat rasional, pasti akan sangat kalkulatif. Apakah akan mengusung kader sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusung satu figur tertentu, itu menjadi pilihan bebas partai tanpa harus dipaksa untuk melakukan transaksi jangka pendek hanya untuk memenuhi kuota persentase kursi pencalonan saja. Jadi ke depan kita akan melihat fenomena itu menurut saya. Oke, bahwa ini putusan baru keluar Bang Fahri, tapi sudahkah ada penerawangan dalam tanda kutip, kayaknya ini kita bisa mengusung kader kita sendiri nih buat maju di Pilpres berikut, ya sudahkah ada ancang-ancang ke arah sana nih Bang Fahri? Tidak juga ya, karena kan kita baru selesai Pilpres, kemudian baru apalagi namanya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk merealisir seluruh program-program dan apa namanya kebijakan-kebijakan politiknya. Kita mendukung karena Partai Bulan Bintang termasuk salah satu partai pengusung presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Kita mengawal proses ini sampai dengan selesai. Yang kedua, yang kita garis bawahi di sini adalah persoalan adanya lompatan besar dalam soal politik hukum gitu ya. Jadi politik hukum kita saat ini telah berpihak kepada apa yang selama ini kita perjuangkan dan kita gaungkan untuk bagaimana menegakkan kaidah-kaidah dan prinsip demokrasi deliberatif. Jadi itu sudah tercapai. Hakim konstitusi setiap saat itu pasti ada perubahan paradigma dalam memandang aspek-aspek hukum yang berkembang. Jadi mazhab hukum saat ini yang digaungkan oleh Mahkamah Konstitusi, jujur saja karena kami orang-orang yang konsen di bidang hukum tata negara, saya sama Prof. Yusril, jadi kita sangat memahami
kaidah-kaidah seperti ini. Jadi tentunya ini kami apresiasi bahwa putusan ini sangat luar biasa gitu. Mahkamah sejauh ini sudah melangkah ke arah yang jauh lebih tepat, lebih substantif dalam rangka untuk menjawab isu konstitusional yang berkaitan dengan tadi seperti disampaikan Bang Adi, Bang Fadil, bahwa persoalan orientasi kita untuk memperjuangkan penegakan prinsip demokrasi yang seterusnya yang benar dan hakikatnya seperti ini sudah cukup lama. Persoalan mazhab hukum ataupun persoalan rezim pasal 222 ini bukan hal baru sebenarnya. Ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum Pilpres 2019 ini sudah kita perjuangkan secara berkali-kali, terutama Partai Bulan Bintang. Dan hari ini saya kira banyak hal positif yang kita harus apresiasi kepada Mahkamah, bahwa betul-betul prinsip demokrasi telah ditegakkan secara maksimal dan ini menjadi kemenangan semua pihak, bukan saja pihak yang mengajukan judicial review. Karena pada dasarnya itu yang saya katakan tadi, pasal ini saja sudah 32 kali diuji di MK sampai dengan hari ini membuahkan hasil yang positif. Jadi baiknya kita anggap sebagai sebuah prestasi demokrasi yang luar biasa dan capaian yang kita harus memberikan apresiasi lah kepada MK. MK telah hadir sebagai the guardian of the constitution. Saya kira demikian. Maka apa tindak lanjut yang bakal dilakukan internal Partai Bulan Bintang setelah ada putusan ini, Bang? Palingan kita akan mendorong agar rancangan undang-undang partai politik sepanjang menyangkut dengan pengaturan tentang rezim pilpres itu harus dilakukan pembaharuan. Itu seperti yang saya katakan tadi, implikasi dari putusan pasal 222 itu harus diterjemahkan dalam pengaturan, ya, dalam satu pranata pengaturan yang komprehensif tentang bagaimana pengajuan calon presiden. Karena kan sebelumnya kita tertata atau ditata dengan pasal 222 bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 20% suara sah nasional atau 25% gabungan suara sah nasional maka punya kewenangan mengajukan capres. Sekarang dengan putusan itu mempunyai implikasi kepada partai politik yang bukan ada di parlemen, bertitel partai peserta pemilu, punya hak yang sama untuk mengajukan calon presiden. Sehingga dengan demikian membutuhkan penterjemahan melalui politik hukum. Walaupun ini adalah open legal policy, tapi dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara restriktif oleh Mahkamah Konstitusi bahwa semua partai politik punya standing yang sama dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu aja mungkin secara akademik kita kawal. Oke, terakhir Mas Adi singkat saja, kalau Anda menangkapnya ini kan berarti harus ada pengubahan juga kalau mengubah aturan ini. Bagaimana dengan dinamika politik di DPR nantinya? Mengingat DPR juga ada wacana untuk melakukan omnibus law politik di sana. Ya secara prinsip begini Mas Dipal, ini kan semacam political opportunity, kesempatan politik kepada semua partai politik yang ikut pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Disitulah mereka pentingnya punya figur kunci yang disukai dan diterima oleh rakyat. Cuman saya tidak terlampau yakin bahwa semua partai politik sekalipun mereka itu punya kemewahan memajukan calon, karena ada kecenderungan di negara kita ini, partai-partai ini kan berkongsi dengan figur dan partai yang besar yang tingkat kemenangannya dalam pilpres itu sudah bisa ditebak. Betul misalnya seperti PBB, kemudian Partai Umat, Partai Gelora, mereka ini punya kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden nantinya di 2029. Tapi karena tidak memiliki figur kunci, tidak punya jagoan yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, sekalipun punya kesempatan, mereka itu jauh lebih berkongsi misalnya dengan Prabowo, dengan Gibran, dengan Anies, ataupun calon-calon lain yang secara prediktif akan memenangkan pertarungan pilpres. Oleh karena itu bagi saya, sebenarnya dua hal, kita layak menyambut baik dari putusan Mahkamah Konstitusi, karena secara prosedur, semua partai boleh mencalonkan diri, cuman saya tidak terlampau yakin partai-partai ini akan berani mengusung calon internal mereka atau siapapun yang diusung oleh partai yang ikut dalam pemilu. Karenanya kalau mau jujur sebenarnya sebagai bentuk apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu mestinya maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Seperti Bang Fahri ini, majukan Bang, ada Pak Yusril di situ, ada Bang Fahri, saya kira sudah punya tiket ini bertanding di 5 tahun yang akan datang. Problemnya adalah mau memajukan diri ataupun tidak, kan di situ kuncinya, Mas Tifal. Oke, itu yang paling penting dan tindak lanjut ini yang menarik dicermati bersama-sama. Mas Adi, Mas Fadil, Bang Fahri, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami di Breaking News. Saya selalu semuanya, selamat sore. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang baru dibacakan kali ini bahwa
MK menganulir pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menerangkan bahwa partai politik dan gabungan partai politik harus memiliki syarat minimal 20% jumlah kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, sehingga partai politik dan gabungan partai politik manapun bisa mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya Tifa Solesa, terima kasih sudah bersama Breaking News Kompas TV. Terkait dengan ketentuan batasan usia, tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip kesetaraan hak asasi manusia. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 yang dianggap tidak mengakomodir pelindungan praktik ageisme sebagaimana melanggengkan diskriminasi usia pada lowongan pekerjaan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata frase dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dalam norma pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 1999 telah memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 8D ayat 1 dan pasal 8I ayat 2 UUD NRI 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi 4.1, 4.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap perkara ini, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, dan dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dianggap diucapkan, tapi pada intinya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa seharusnya permohonan pemohon ini dikabulkan meskipun hanya sebagian. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2025 selesai diucapkan pukul 16:52 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan 133. Putusan nomor 133 PU 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Yustino Halomuan Sinaga dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai pemohon. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah paragraf 3.1, 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang menguji permohonan aku. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun sebelum pertimbangan kedudukan hukum pokok permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 41 ayat 3 PMK 2 2021 telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan atau posita, dan hal yang dimohonkan atau petitum sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2 2021. 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2024 pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama permohonan pemohon khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata format permohonan pemohon telah memenuhi sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan posita
yang dikemukakan oleh pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya, serta kekecewaan pemohon yang sesungguhnya berkaitan dengan implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusionalitas pemohon yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945, sebab syarat utama agar suatu pasal dan atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam alasan-alasan permohonan. 3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut perumusan petitum pemohon, menurut Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut dimulai pada petitum angka 2 sampai dengan angka 4. Pada petitum angka 2, pada pokoknya pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 telah melanggar konstitusi dan hukum formil dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Berkenaan dengan petitum pemohon angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 merupakan perwujudan tujuan dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 yang wajib dilakukan oleh Hakim Konstitusi untuk mengadili semua perkara hukum formil antar warga negara dengan negara untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum angka 4, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009, Mahkamah wajib membuat sidang pengadilan hukum formil yang bersih dengan sistem peradilan terpadu dalam naungan Hakim Konstitusi dalam rangka menilai perkara hukum formil untuk mewujudkan keadilan hidup bagi rakyat Indonesia. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Dalam hal ini, salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan sesuai dengan ketentuan dimaksud adalah norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan aku. Dengan demikian, di samping uraian alasan permohonan atau posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan dengan adanya petitum pemohon yang tidak lazim karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, obskur. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa karena permohonan pemohon kabur terhadap kedudukan hukum pokok permohonan dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Wilma Sirahi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan putusan 154. Putusan nomor 154/PU/Data 22 Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Edi Iswadi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini memberi kuasa khusus, surat kuasa khusus bertanggal 9 Oktober 2024
memberi kuasa kepada satu Aksin SH dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon. Duduk perkara 2.1 dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum para pemohon 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 2016 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon. Dalam provisi 3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap permohonan provisi pemohon dimaksud oleh karena terhadap permohonan akuo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan persidangan pleno dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, maka terhadap permohonan akuo akan segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi pemohon. Dengan demikian permohonan provisi pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan norma pasal 75 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Dalil dianggap telah diucapkan. B. Bahwa menurut pemohon, pembatasan dalam pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 dengan hanya mewajibkan calon kepala daerah petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya hanya di masa kampanye dan setelahnya menjabat kembali dimulai pada masa tenang adalah bertentangan dengan asas pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi apapun dan oleh siapapun sebagaimana diamanatkan pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Menurut pemohon, ketentuan dalam norma akuo justru membuka peluang bagi calon kepala daerah petahana untuk menjadikan kekuasaan negara sebagai instrumen yang menguntungkan dirinya dalam kontestasi pilkada, karena calon kepala daerah petahana dapat melakukan intervensi kepada kepala desa yang merupakan perpanjangan tangan bupati atau wali kota atau kepala daerah petahana dan secara langsung merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengamankan kepentingannya pada masa tenang dan pemungutan suara apabila diberikan jabatan kembali pada waktu krusial tersebut. Huruf B, huruf C dan huruf D dianggap telah diucapkan. Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2024. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi pemohon pada paragraf 3.7, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan pemohon akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pemohon berkaitan dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021. Apakah terhadap norma akuo dapat dimohonkan kembali
dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan permohonan akuo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan pemohon, pasal yang dimohonkan pengujian dan dasar pengujian yang digunakan, pemohon telah menguraikan alasan permohonan yang pada pokoknya diperlukan penambahan atau perpanjangan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang selanjutnya dalam putusan akuo disebut kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana, yang tidak hanya hingga pada masa kampanye berakhir, namun sampai tahapan pemungutan suara. Hal ini untuk meminimalisir atau setidak-tidaknya mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan terkait sumber daya yang dimiliki kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana dalam jabatannya pada waktu sempit dan krusial, yakni pada masa tenang dan pemungutan suara. Dalil permohonan demikian meskipun menggunakan dasar pengujian yang telah beberapa kali digunakan untuk perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun pemohon dalam perkara akuo telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda dengan perkara nomor 55 dan seterusnya 2016 dan perkara nomor 122 dan seterusnya 2024 serta dasar pengujian dan alasan yang berbeda dengan perkara nomor 60 dan seterusnya 2016. Adapun terhadap permohonan pengujian dalam perkara 68 dan seterusnya 2016 yang telah pernah diajukan dan telah diputus, Mahkamah tidak sempat mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, terlepas dari substansi permohonan akuo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan akuo berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memahami secara saksama permohonan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan terhadap persoalan konstitusional norma pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang menurut pemohon seharusnya dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama mulai masa kampanye sampai pemungutan suara harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan B. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Terhadap dalil permohonan akuo sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 3.12.1 dianggap telah diucapkan. Bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan pemohon, yakni penambahan atau perpanjangan masa cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana yang tidak hanya selama masa kampanye, namun hingga pemungutan suara. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan seterusnya 2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 122 dan seterusnya 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menegaskan ihwal kewajiban cuti bagi petahana dalam kontestasi kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 2016, Mahkamah mempertimbangkan antara lain dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas terkait cuti bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana, Mahkamah telah menegaskan bahwa satu fasilitas terkait dengan jabatan petahana harus dilepaskan, yakni dalam bentuk kewajiban cuti sebagai wujud netralitas negara atau pemerintah dalam kontestasi kepala daerah. Dua, adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara kepala daerah yang sedang menjabat dengan kepala daerah yang sedang cuti atau petahana. Dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran
penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana. 3 dan seterusnya sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil pemohon, Undang-Undang Pilkada telah membedakan dan memisahkan antara masa kampanye dan masa tenang. Masa kampanye merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pilkada untuk melaksanakan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik dan atau pasangan calon dan atau gabungan partai politik peserta pemilu maupun tim kampanye yang dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video pasal 63 ayat 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilihan KPU telah menetapkan program dan jadwal kegiatan kampanye pemilihan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Sementara itu, pengaturan mengenai masa tenang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang 8 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2014 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Ketentuan mengenai kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, di mana masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum dan hari pemungutan suara. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 18 PKPU 13/2024, masa tenang merupakan waktu yang tidak dapat atau tidak diperbolehkan digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan pada masa tenang, baik pasangan calon dan atau partai politik dan atau gabungan partai politik maupun tim kampanye dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan dalam norma pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, maka ketika berakhirnya masa kampanye dan dimulainya masa tenang, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana akan kembali menjabat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilakukan selama masa kampanye, yang kemudian pada masa tenang dan pada masa waktu pemungutan suara akan mendapatkan kembali kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya tersebut. Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian oleh pemohon, yakni pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, berada dalam ketentuan bab 11 yang mengatur kampanye, di mana pada bab tersebut diatur mengenai materi kampanye, metode kampanye, jadwal kampanye, larangan dalam kampanye dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang 8 2015, yakni pengaturan mengenai kampanye yang dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, di mana masa tenang yang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan pengaturan mengenai pemungutan suara berada dalam bab 13 Undang-Undang Pilkada, yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kaitan dengan pemilih serta surat suara. Oleh karena itu, berkenaan pengaturan yang berkaitan dengan masa tenang, maka diatur menjadi satu dengan bab mengenai kampanye, yakni bab 11 Undang-Undang Pilkada. Menimbang bahwa secara faktual peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama masih terbuka lebar, dan hal tersebut berpotensi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang terpilih melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, jika dicermati secara seksama, maka dalam permohonan pemohon berkenaan dengan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, tidak terbatas pada masa kampanye, akan tetapi juga hingga masa tenang dan pada waktu pemungutan suara. Menurut mahkamah, sesungguhnya ada dalil yang dapat diterima kebenaran rasionalitasnya.
Artinya kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye. Bahwa lebih lanjut, meskipun UU Pilkada juga telah mengatur ihwal larangan masa kampanye dalam bab 11 kampanye, khususnya bagian kelima UU Pilkada, namun menurut Mahkamah, masa tenang dan hari pada saat pemungutan suara adalah merupakan waktu yang sangat krusial dan merupakan waktu yang menjadi titik saat-saat calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, potensi untuk diganggu dengan pengaruh dari pihak-pihak yang ingin merusak pemilu yang jujur dan adil menjadi terbuka dengan lebar, termasuk dalam hal ini diri kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam jabatan dan memiliki fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalam upaya untuk menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, maka diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana tidak hanya hingga masa kampanye berakhir, namun juga pada waktu masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Sebab menurut Mahkamah, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah baik petahana maupun bukan petahana seharusnya memiliki hak yang sama, memiliki hak kesempatan keadilan dan kesetaraan yang sama dalam perlakuan selama masa kampanye, masa tenang hingga hari pemungutan suara. Bahwa di samping pertimbangan hukum seperti atas, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan mendesak yang memerlukan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana hanya pada masa kampanye, dan oleh karenanya segera harus melaksanakan tugas kembali pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Bahkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, masa tenang dan hari pada waktu pemungutan suara adalah waktu yang krusial, di mana menjadi saat calon pemilih menentukan pilihannya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Oleh karenanya, segala bentuk usaha untuk memengaruhi pemilih harus dihindarkan. Terlebih sekalipun secara normatif disebut sebagai masa tenang, secara faktual justru hari-hari dimaksudkan merupakan hari-hari yang tidak tenang. Dalam kaitan ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2016 juga telah menegaskan jika kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti atau terganggu, karena pemerintahan daerah tetap berjalan yang dilaksanakan oleh pejabat sementara. Bahwa melalui putusan aku, Mahkamah menegaskan demi menghadirkan pilkada yang jujur dan adil, termasuk kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, harus tetap dilekatkan masa cuti dan larangan menggunakan fasilitas dalam jabatan tidak hanya pada masa kampanye, namun hingga masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Oleh karena menurut Mahkamah terhadap norma pasal 70 ayat 3 UU 10 2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan aku. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum seperti atas, dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 70 ayat 3 UU 10 2016 adalah berdasarkan menurut hukum. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma pasal 70 ayat 3 UU 10 2016 melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi serta jaminan atas pembatasan yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1, pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4 dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:21 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan putusan atau pengucapan putusan 173. Putusan nomor 173 garing PUU garis datar 22 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh binti Lailatul Masruroh, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3.3 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.3.1 bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan akuo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan ketentuan pasal 39 UU MK dan pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, selanjutnya disebut PMK 2 2021, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada pemohon berkenaan dengan uraian adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI tahun 1945, Fide Risalah sidang tanggal 13 Desember 2024 dan seterusnya, serta berkenaan dengan petitum permohonan Fide Risalah sidang tanggal 13 Desember 2024 dan seterusnya terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada Rabu tanggal 25 Desember 2004 pukul 10.16 WIB melalui surat elektronik email bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu
permohonan berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum berdasarkan pasal 74 PMK 2 2021 sebagai berikut dianggap telah diucapkan, bahwa setelah mempelajari secara seksama permohonan pemohon, akuo telah ternyata rumusan petitum pemohon dalam permohonannya sebagai berikut dianggap dibacakan, bahwa terhadap persyaratan formal permohonan inkasu, sistematika permohonan akuo pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 UMK dan pasal 10 ayat 2 huruf A dan huruf B PMK 2 2021. Namun demikian, mencermati secara seksama ihwal permohonan akuo inkasu pada bagian alasan-alasan permohonan posita dan hal-hal yang dimohonkan pemohon petitum, Mahkamah mendapatkan fakta pada bagian posita pemohon menempatkan pendanaan untuk pemilihan kepala daerah bertumpu pada APBN. Sementara itu, dalam bagian petitum, pemohon tetap menempatkan APBD sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam alasan-alasan permohonan, pemohon tidak menguraikan perihal bentuk hukum yang akan mengatur pendanaan dimaksud. Namun tiba-tiba pada bagian petitum permohonan agar dimaknai berdasarkan ketentuan peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Terlebih, dalam uraian petitum angka 3 permohonan akuo dengan tegas memohon pendanaan kegiatan pemilihan seolah-olah hanya bersumber dari APBN saja. Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam subparagraf 3.3.1 sampai dengan subparagraf 3.3.3 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur, obskur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 PMK 2 2001, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon lebih lanjut. 3.5 menimbang bahwa terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obskur. 3. Kedudukan hukum pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 27 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:28 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. Dilanjut 157. Putusan nomor 157/PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Zainul Arif dan seterusnya dianggap telah diucapkan, memberi kuasa kepada Abdul Hakim SHMA dan seterusnya dianggap telah
diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, 3.4 dianggap telah diucapkan, 3.5. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut mahkamah pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang diujikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka menurut mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. 3.6 dianggap telah diucapkan. Pokok permohonan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan norma pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, dan pasal 367 ayat 4, Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, dan pasal 20D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, bahwa angka 1 sampai pada angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas pemohon dalam petitumnya memohon petitum 1, 2, 3 dianggap telah diucapkan. Petitum angka 4, materi muatan pasal 367 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.8 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, isu konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah ketiadaan periodisasi masa jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota sebagaimana termuat dalam ketentuan norma pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mengatakan pembatasan periodisasi masa jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau elected official, terhadap hal tersebut terdapat salah satu pertimbangan hukum mahkamah yang terkait dengan dalil pemohon aku, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108 tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret tahun 2013. Pada paragraf 3.16 antara lain mengatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut mahkamah, adanya ketentuan periodisasi masa jabatan presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun hal ini berbeda dengan ketentuan terkait dengan masa jabatan anggota legislatif inkasu anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Konstitusi tidak mengatur adanya pembatasan periodisasi masa jabatan bagi anggota legislatif, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya menentukan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Lebih lanjut, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD. Sejalan dengan hal itu, ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif diatur kembali dalam pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, dan pasal 367 ayat 4 Undang-Undang 17 tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan masa jabatan anggota legislatif adalah 5 tahun. Artinya, ikhwal pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif memang tidak diatur baik dalam ketentuan Undang-Undang Dasar maupun dalam tataran Undang-Undang inkasu Undang-Undang 17 tahun 2014. Sedangkan yang diatur hanya ketentuan terkait masa jabatannya. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan sifat jabatan antara presiden dengan anggota legislatif, keduanya memiliki karakteristik kewenangan dalam pengambilan putusan yang berbeda.
Jabatan presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kepala daerah yang juga merupakan jabatan tunggal, di mana dalam pengambilan putusan eksekutifnya dilakukan secara mandiri. Sedangkan jabatan legislatif inkasu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota merupakan jabatan majemuk di mana setiap pengambilan putusan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan mekanisme kerja kolektif. Artinya setiap pengambilan putusan sedapat mungkin dapat mengutamakan musyawarah untuk mufakat, oleh karenanya pengambilan putusan dilakukan secara kolektif. Bahwa dengan demikian, walaupun jabatan presiden kepala daerah itu sama dengan jabatan anggota legislatif, dipilih melalui proses pemilihan umum atau elected official, namun terkait ketentuan masa jabatan beserta periodisasi yang melekat pada jabatan presiden dan kepala daerah tidak dapat dipersamakan, karena masing-masing jabatan tersebut memiliki karakteristik dan sifat jabatan yang berbeda. Terlebih, ketentuan terkait dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun dalam undang-undang. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon juga mendalilkan mengenai ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif mengakibatkan anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, Mahkamah telah memutus permohonan nomor 114 tahun 2022 yang berkelindahan dengan adanya praktek politik uang dalam proses pencalonan anggota DPR dan atau DPRD. Dalam hal ini dalam hal ini paling tidak kelindahan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam subparagraf 3.31.4 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2022 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni tahun 2023 yang antara lain menyatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, praktek politik uang untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif potensial terjadi dalam semua kategori pemilu, namun demikian pada pemilu anggota DPR atau DPRD, setidak-tidaknya peran serta partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun peran serta yang dimaksud adalah peran serta partai politik dalam meningkatkan komitmen guna menghindari, melawan, dan mendukung penegakan hukum terhadap praktek politik uang dalam kontestasi pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Artinya konstitusi telah memberikan peran pada partai politik guna menjamin proses pencalonan anggota DPR atau DPRD dilaksanakan melalui pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini, partai politik diharapkan memiliki desain kelembagaan yang ideal dalam pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis guna mendapatkan calon-calon anggota DPR atau DPRD yang memiliki integritas dan kapasitas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 1A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang pada pokoknya partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia yang salah satunya untuk menjadi bakal calon anggota DPR atau DPRD, dan rekrutmen tersebut dilakukan melalui kaderisasi secara demokratis. Bahwa dalam kaitannya dengan proses pencalonan, partai politik juga diharapkan dapat ikut serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dengan berlandaskan pada demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban sekeluarga negara, serta membentuk pribadi masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PD Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
Artinya, dengan adanya pendidikan politik diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, inkasu, pemilu anggota DPR dan DPRD. Selain itu, adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dapat juga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami visi dan misi partai politik serta langkah kebijakan partai politik ke depannya. Sejalan dengan itu, pendidikan politik juga dilakukan oleh calon anggota DPD dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih guna mengetahui visi dan misi masing-masing calon anggota DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada proses kebijakan di tingkat nasional nantinya. Bahwa dengan demikian persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilihan legislatif guna mempertahankan kekuasaan sebenarnya lebih disebabkan karena sifat yang struktural dan bukan sekedar disebabkan karena ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan partai politik melalui kerjasama antar partai politik dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan dituding disebabkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Menimbang bahwa selain kedua dalil sebut di atas, pemohon juga mendalilkan adanya kecenderungan perilaku tindakan pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR, DPRD. Terhadap dalil pemohon aku menurut Mahkamah untuk menangani persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama antara partai politik daerah dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengawasi kinerja anggota DPR dan DPRD terpilih agar tidak terjebak dalam praktek-praktek yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Sementara itu, apabila terdapat anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana, maka hal tersebut tidaklah serta-merta disebabkan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melainkan dipengaruhi oleh antara lain integritas masing-masing anggota legislatif. Dalam kaitan ini, ketika terdapat anggota DPR atau DPRD yang terbukti melakukan tindak pidana telah dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian telah selesai menjalani hukumannya, maka secara serta-merta dikenakan ketentuan terkait pembatasan hak politik sementara untuk tidak turut serta dalam pemilu terhadap tindak pidana yang terbukti ancaman pidananya 5 tahun ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 telah berpendirian sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.13 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bagi calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain dikenakan masa tunggu 5 tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mantan terpidana juga diwajibkan memenuhi persyaratan terkait keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya sebagai mantan terpidana. Dalam konteks ini penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan perihal keterpilihan berulang seorang anggota legislatif juga ditentukan oleh tingkat kekritisan pemilih dalam menilai integritas dan rekam jejak anggota DPR dan DPRD. Terlebih lagi dengan digunakannya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka saat ini, hal tersebut tentu berpengaruh
terkait dengan pemberian ruang yang lebih luas bagi pemilih dalam memilih calon anggota DPR atau DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, hingga saat ini belum terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan isu konstitusionalitas pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108 tahun 2012. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata ketentuan norma pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, dan pasal 367 ayat 4 Undang-Undang 17 2014 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 1, 2, 3, 4 dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu Imade Gede Widyatanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut 164. Putusan nomor 164 PU 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 nama Indri Hapsadi dan seterusnya, 2 nama Amul Hikmah dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November 2024 dan seterusnya memberi kuasa kepada HMI L Hakim SH dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum para pemohon 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum tidak sebagai pemohon dalam permohonan akuo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan menimbang bahwa permohon mendalilkan norma pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, pasal 367 ayat 4 Undang-Undang MD 3 yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 8H ayat 2, pasal 8J ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang 3.7 dan seterusnya menimbang bahwa dan seterusnya bahwa menurut pemohon ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota menyebabkan kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi pejabat publik, dalam hal ini anggota legislatif. Hal ini juga membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga negara legislatif. Oleh karena itu menurut pemohon pembatasan periodisasi yang diatur oleh hukum menjadi dasar konstitusionalisme modern yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan menciptakan regenerasi kepemimpinan. Pembatasan kekuasaan juga diatur dalam pasal 7 UUD NRI tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode. 2.2 sampai dengan 3 dianggap telah diucapkan, 3.8 sampai dengan 3.10 dianggap telah diucapkan.
3.11 menimbang bahwa para pemohon mempersoalkan kualitas norma pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, pasal 367 ayat 4 Undang-Undang 17 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Setelah Mahkamah mencermati secara sama dalil para pemohon, aku telah ternyata substansi norma pasal 76 ayat 4, pasal 252 dan seterusnya yang dipersoalkan oleh pemohon sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 157 PU 22 Romawi 2024 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2005 sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan para pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 157 2024 meskipun dengan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda. Namun esensi yang dimohonkan dalam perkara aku adalah sama, yakni mempersoalkan masa jabatan anggota legislatif di mana para pemohon kepada Mahkamah agar periodisasi masa jabatan anggota legislatif dibatasi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah pendirian. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 157 PU 22 Romawi 2024 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan pemohon tidak berdasar menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah akan dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi 4.1 sampai 4.4 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Sabitri sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut 158. Putusan nomor 158 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Alexander Marwoto pemohon 1, Lis Kartika Sai pemohon 2, Maria Francisca pemohon 3. Memberi kuasa kepada Dr. Periati Boru Ginting SHMH MKN dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama, bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan berkenaan dengan pengujian norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK, sepanjang berkaitan dengan pemohon 1 sebagai salah satu pimpinan KPK adalah pihak atau subjek hukum yang menjadi adresat pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK. Dengan demikian pemohon 1 telah dapat membuktikan sebagai perseorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sedangkan pemohon 2 dan pemohon 3 sebagai pegawai KPK yang notabene bukan sebagai pimpinan KPK sebagaimana pihak atau subjek yang menjadi adresat dalam norma pasal 36 Undang-Undang KPK yang dimohonkan pengujian.
Oleh karena itu, terhadap pemohon 2 dan pemohon 3 tidak dapat mendasarkan kepada norma akuo untuk menyatakan memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian, yaitu norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK. Menurut Mahkamah, hanya pemohon 1 yang dapat menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat aktual dan spesifik serta mempunyai hubungan kausa verban dengan norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK yang dimohonkan pengujian. Sementara itu terhadap pemohon 2 dan pemohon 3, karena tidak mengkaitkan permohonannya dengan hak konstitusional dengan konstitusionalitas norma pasal 37 Undang-Undang KPK dalam pengujiannya termasuk petitumnya, di mana norma pasal tersebut justru menjadi pijakan keterkaitan antara pemohon 2 dan pemohon 3 dengan ketentuan norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemohon 2 dan pemohon 3 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan permohonan pemohon 1. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon 1 mendalilkan norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 9.10.11 dianggap telah diucapkan. Subparagraf 3.11.1 bahwa pemohon 1 mohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 36A Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta secara alternatif pemanaan terhadap pasal 36A Undang-Undang KPK menjadi mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya. Terhadap hal tersebut, jika dicermati secara seksama oleh Mahkamah, basis argumentasi yang dibangun oleh pemohon 1 dalam permohonannya adalah berasal dari kasus konkret yang dialami oleh pemohon 1 tanpa secara komprehensif mengkaitkan dengan konteks kelembagaan KPK yang bersifat independen, terbebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun atau perorangan sekalipun. Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon 1 menyatakan bahwa pasal 36A Undang-Undang KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial merupakan asumsi yang dibangun oleh pemohon 1. Berkenaan dengan dalil tersebut menurut Mahkamah baik argumentasi maupun bukti yang diajukan pemohon 1 khususnya berkenaan dengan bukti tangkapan layar atau screenshot pemberitaan mengenai kasus-kasus konkret yang dialami oleh komisioner KPK merupakan hal yang tidak ada korelasinya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Namun demikian mengingat sifat independensi kelembagaan KPK yang memiliki kewenangan yang khusus, maka keberadaan pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK justru dapat menjadi instrumen jaminan untuk selalu mengawal sifat kekhususan dan luar biasa serta marwah lembaga KPK. Dalam konteks kelembagaan KPK yang lahir dari kebutuhan yang mendesak
karena belum optimalnya lembaga penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai lembaga yang kemudian diberi kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga karakteristik dari lembaga KPK yang bersifat luar biasa dan dapat dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat extraordinary function pula, maka sudah seharusnya lembaga yang demikian dijalankan oleh para pimpinan yang memiliki integritas, loyalitas, dan nilai pengabdian yang tinggi, bahkan seharusnya lebih tinggi kadarnya dari rata-rata dibanding unsur penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 36A saya ulangi, menurut Mahkamah, norma pasal 36A Undang-Undang KPK adalah norma yang penting dan fundamental untuk menjadi rujukan bagi pimpinan KPK dan merupakan norma yang dapat menjadi instrumen sistem peringatan dini atau early warning system bagi seluruh pimpinan KPK atas semua hal yang berpotensi mempengaruhi untuk melakukan penyimpangan yang terjadi dan menjaga agar supaya seluruh pimpinan KPK tetap berada di koridor pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, berkenaan dengan sejak kapan pimpinan KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan seorang tersangka atau pihak lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK yang dipersoalkan juga oleh pemohon 1, terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, meskipun dalam rumusan penjelasan norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK dinyatakan sudah jelas, namun untuk menghindari adanya potensi multitafsir, maka melalui putusan aku penting untuk ditegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, titik awal potensi terjadinya suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah saat adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau DUMAS yang telah disampaikan atau dilaporkan kepada pimpinan KPK. Artinya ketika sebuah pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah masuk KPK dan hal tersebut telah disampaikan dan atau dilaporkan kepada pimpinan KPK, maka sejak itulah menjadi titik awal bagi pimpinan KPK untuk tidak boleh lagi melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan seorang yang berpotensi menjadi tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang sudah diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon 1 yang menyatakan bahwa terhadap pimpinan KPK dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sebagaimana diatur dalam pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK, sementara terhadap subjek hukum aparat penegak hukum lainnya di Indonesia, hal tersebut tidak dilarang, maka norma pasal tersebut secara nyata bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Berkenaan dengan dalil pemohon 1 tersebut menurut Mahkamah, KPK secara kelembagaan dan pimpinan KPK tidak dapat apple to apple dipersamakan dengan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, meskipun sesama lembaga penegak hukum antara KPK dengan lembaga lainnya, namun antara lembaga hukum yang satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda karena masing-masing tidak dapat dipisahkan dengan sifat kelembagaan yang memiliki etika profesi pelaksana aparat penegak hukumnya. Namun demikian, apapun perbedaannya, pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, larangan yang diberlakukan lebih ketat, strict, tidak dapat dipisahkan dari sifat kelembagaannya yang diberi kewenangan yang lebih khusus dan luar biasa jika dibandingkan lembaga penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal ini, tidak dapat dibenarkan dalil pemohon 1 yang berpendapat bahwa terhadap hal tersebut sama halnya memperlakukan pimpinan KPK secara diskriminatif. Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil pemohon aku, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi
yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 024 tahun 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikuatkan kembali terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2004 yang menyatakan antara lain kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, diartikan adanya perbedaan larangan bagi pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan larangan terhadap pimpinan lembaga tersebut tergantung pada karakteristik, tugas pokok, dan fungsi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal atau reasonable ground guna membuat perbedaan itu. Terlebih, diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama dan sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon 1 yang menyatakan norma pasal 36 huruf A Undang-Undang KPK tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah tidak berdasar dan oleh karenanya dalil pemohon 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma pasal 36A Undang-Undang KPK memberikan memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon 1. Dengan demikian, dalil pemohon 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Menolak permohonan pemohon 1 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon 2 dan pemohon 3 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18:07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Agus Newan Etra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Lanjut 160. Putusan nomor 160 PUU 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menyatukan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Boyamin bin Saiman, selanjutnya disebut sebagai pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 November 2024 memberikan kuasa kepada C.N. Harno dan seterusnya dianggap diucapkan. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan.
pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 dianggap telah diucapkan. Pokok permohonan 3.7, 3.8, 3.9 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah nyata pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai presiden atau pemerintah periode mana yang berhak membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Dalam hal ini pemohon beranggapan presiden dan pemerintah hanya dapat membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK pada masa jabatan presiden dan pemerintah yang sama dengan calon pimpinan KPK atau calon Dewan Pengawas KPK. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.10.1 dianggap telah diucapkan. Paragraf selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memahami perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai bagaimana sebetulnya tahapan seleksi dan pengangkatan pimpinan KPK dan Dewas Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK, yaitu pada pasal 30 dan pasal 37E Undang-Undang KPK yang pada pokoknya mengatur tahapan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Presiden terikat pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dan juga terikat pada berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK agar tidak terjadi kekosongan pimpinan KPK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, apabila diletakkan dalam sekuen waktu antara proses seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK sampai dengan pelantikan pimpinan KPK dan Dewas Pengawas KPK periode 2024-2029, yaitu pada sekitar pertengahan bulan Desember 2024 dan dikaitkan dengan waktu pelantikan DPR RI periode tahun 2024-2029 dan pelantikan Presiden periode tahun 2024-2029. Logika yang digunakan oleh pemohon akan berakibat pada tidak dapat dilantiknya pimpinan KPK dan Dewas KPK tepat pada pertengahan bulan Desember 2024. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan anggota DPR periode 2024 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Presiden periode tahun 2024-2029 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya, jika proses seleksi yang di dalamnya terdapat proses pengajuan calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam periode yang sama dengan pimpinan KPK dan Dewas KPK, maka proses seleksi baru akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2024. Dengan sekuen waktu sebagaimana diuraikan di atas dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Bahwa selain itu, apabila dicermati, pemohon dalam mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 dan kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang KPK dengan alasan karena dikhawatirkan penerapannya akan bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 tanpa menyebutkan atau menguraikan alasan lain yang mendukung dalil tersebut. Berkenaan dengan alasan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi aku sebagaimana kemudian ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2024 adalah berbeda dari pemaknaan yang dimintakan oleh pemohon, di mana pemohon meminta pemaknaan agar pemerintah atau presiden membentuk panitia seleksi adalah pemerintah pada masa jabatan yang sama dengan calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas alasan yang logis mengapa proses pemilihan calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK lebih tepat dilakukan oleh pemerintah pada periode jabatan yang sama dengan pimpinan KPK dan Dewas KPK. Terlebih permohonan pemohon apabila dikabulkan quod non justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KPK, di mana norma tersebut menjadi sulit dan bahkan tidak dapat diterapkan secara adaptif, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi serta sekuen waktu yang tersedia tatkala dilakukan seleksi dan pengesahan calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK. Oleh karena itu menurut Mahkamah, norma pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KPK telah cukup jelas sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain berkenaan dengan presiden atau pemerintah mana yang layak menerapkan norma akuo. Dengan berpedoman kepada pertimbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi 112/2002 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 68/2024 serta pertimbangan putusan ini norma pasal 30 ayat 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KPK serta norma pasal lain yang berkenaan dengan tata cara proses seleksi pimpinan KPK dan Dewas KPK dapat diterapkan sesuai dengan sekuen waktu dan kondisi yang ditimbulkan akibat adanya transisi pemerintahan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 dan kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang KPK karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 dan kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang KPK adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta Presiden atau yang mewakili. 163. Putusan nomor 163 PUU garis datar 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI yang dalam hal ini diwakili oleh Bonjamin bin Saiman Supriyadi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 November 2024 memberi kuasa kepada CH Arno dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara selanjutnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang. Kedudukan hukum pemohon 3.1, 3.3 sampai dengan 3.6 dianggap telah diucapkan. Pemohon berwenang berkedudukan untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 dianggap telah diucapkan. Pokok permohonan menimbang bahwa mendalilkan inkonstitusionalitas pasal yang diuji, pemohon memukakan dalil-dalil yang pada pokoknya telah dimuat pada bagian duduk perkara. Angka 1 sampai angka 3 dianggap telah diucapkan, 3.8 sampai dengan 3.9 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan mengenai pengujian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang KPK yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka mendapatkan calon pimpinan dan Dewas KPK yang secara sah dan kredibel, maka diperlukan pemaknaan kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang KPK, yaitu bersamaan periodenya dengan pimpinan dan Dewas yang akan dipilih dan dilantik. Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil permohonan akuo, ternyata esensinya sama dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 160 tahun 2024 yang telah diucapkan sebelumnya, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Dengan demikian pertimbangan hukum perkara nomor 160 tahun 2024 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pertimbangan,
Ini pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 160 tahun 2024 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pertimbangan dalil permohonan akuo, sehingga dalil dalam permohonan akuo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.4 dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18.20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir nomor 166. Putusan nomor 166 PUU 2002-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Muhammad Fadil Arif selanjutnya disebut sebagai pemohon 1, Rahmat Hasrofi selanjutnya disebut sebagai pemohon 2, Fatudin Abdi selanjutnya disebut sebagai pemohon 3, Sumantri selanjutnya disebut sebagai pemohon 4 berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya yang masing-masing bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Fernandus Hamonangan SHMH dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara. Paragraf 2.1 dianggap diucapkan, 3 pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum para pemohon 3.3 sampai dengan 3.4 dianggap telah diucapkan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 dan seterusnya 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 dan seterusnya 2007 serta syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.6 menimbang bahwa berdasarkan uraian dikemukakan oleh para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut: bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 dan seterusnya 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021 yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut antara lain dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.6.2 bahwa selanjutnya menurut Mahkamah pengujian seluruh frasa Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang 37 2024 serta pasal 2 Undang-Undang 37 2024 yang berkenaan dengan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon adalah terkait dengan urusan kepentingan pemerintah daerah.